Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita memulai, mari kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini Senin 10 Agustus 2020. Ibu akan menjelaskan tema 2, udara bersih bagi kesehatan, dengan subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih. Pembelajaran 1 dan 2. Yang akan kita pelajari hari ini, pertama, menjelaskan informasi penting pada teks. Kedua, menjelaskan organ-organ pernapasan hewan. Ketiga, menjelaskan organ-organ pernapasan manusia. Keempat, membuat bagian cara organ pernapasan hewan. Sikap yang akan dikembangkan, pertama cermat, kedua teliti, ketiga percaya diri. Pada LKS kalian ada sebuah teks berjudul Niko dan Ikan Hiasnya. Dari teks tersebut, kalian wajib membacanya. Jika kalian sudah membacanya, maka kalian dapat melengkapi peta konsep yang ada di screen berikut. Peta konsep tersebut kalian wajib menjawab ya di buku tulis. Sebelum kalian menjawab, kalian harus tahu apa dari isi dari teks Niko dan Ikan Hiasnya. Di sini peta konsep yang di screen kalian mengandung unsur adik simba. Adik simba itu adalah singkatan dari apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Mengapa mengandung unsur kata tanya adik simba? Karena untuk menggali atau mengetahui pokok-pokok informasi dari sebuah teks, maka wajib dibuat kata tanya ya. Di sini ada kata tanya, siapa yang memelihara ikan, apa jenis ikan yang dipelihara Niko, kapan ikan tersebut diberi makan, kapan akuarium dibersihkan, di mana ikan tersebut dipelihara, bagaimana Niko membersihkan akuariumnya. Kalian jawabnya di buku tulis pertanyaan tersebut. Pada screen kalian itu ada beberapa gambar. Coba kalian perhatikan. Nah, coba sebutkan organ-organ pernapasan apa saja yang digunakan oleh hewan tersebut. Pintar, itu adalah cacing, bernapas dengan menggunakan permukaan kulitnya. Ikan bernapas dengan insang, dan sapi bernapas dengan menggunakan paru-paru. Di sini Ibu akan sedikit membahas tentang pernapasan ikan. Kalian tahu kan ikan bernapas dengan menggunakan insang. Di screen kalian tuh ada tuh lembaran insang seperti apa gambarnya. Lalu ada insang yang darahnya mengandung oksigen dan darah tidak mengandung oksigen. Lalu ada aliran air ya. Di sini Ibu akan menjelaskan insang itu biasanya terletak di kanan dan kiri kepala. Insang itu berjumlah 4 pasang. Insang berbentuk lembaran-lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Setiap lembaran insang terdiri dari sepasang filamen, dan setiap filamen mengandung banyak lapisan tipis atau lamela disebutnya. Pada filamen terdapat pembuluh darah yang memiliki banyak kapiler darah. Di dalam filamen inilah terjadi pertukaran udara. Ketika air melewati filamen, kapiler darah menyerap oksigen yang larut dalam air dan melepaskan karbon dioksida secara difusi. Khusus untuk ikan yang hidup di lumpur, dia pada insangnya memiliki labirin. Apa sih labirin itu? Lipatan-lipatan pada insang, berfungsinya untuk menyimpan cadangan oksigen. Contoh ikan yang hidup di lumpur adalah ikan lele dan ikan gabus. Saat mulut ikan membuka dan tutup
insang menutup, ini air masuk ke dalam rongga mulut, disebut juga dengan inspirasi. Dan saat mulut ikan menutup dan tutup insang terbuka, ini saat air mengalir keluar dan terjadi pertukaran gas, maka disebut ekspirasi. Setelah ikan, Ibu akan melanjutkan dengan cara kerja organ pernapasan manusia. Kalian sudah tahu dong, di situ ada gambarnya tuh, rongga hidung, trakea, bronkus, bronkulius, diafragma, dan alveolus. Pada rongga hidung adalah tempat masuk dan keluarnya udara pernapasan. Di dalam hidung terdapat rambut hidung dan lendir. Rambut hidung berfungsi menghadang debu yang masuk ke hidung, sedangkan lendir berfungsi menghangatkan suhu udara yang masuk. Lalu ada trakea. Setelah melewati laring, sebelumnya ada faring dan laring dulu ya. Faring adalah setelah masuk hidung, udara masuk ke faring. Pada faring terdapat epiglotis yang berfungsi sebagai pembatas antara saluran pernapasan dengan saluran pencernaan. Sedangkan laring adalah udara masuk ke pangkal tenggorokan. Laring itu disebut juga dengan pangkal tenggorokan ya nak. Pada laring terdapat pita suara. Aliran udara akan menggetarkan pita suara sehingga menghasilkan suara. Trakea ini terdiri dari selaput lendir dan rambut getar yang berfungsi mencegah debu, kuman, kotoran yang terbawa udara masuk ke dalam paru-paru. Pada selanjutnya setelah trakea kalian akan lihat bronkus. Coba perhatikan titik gambar pada bronkus. Itu adalah batang tenggorokan bercabang dua yang menuju paru-paru kanan dan kiri. Setiap bronkus bercabang lagi menjadi bronkulius. Cabang bronkulius akan masuk ke dalam gelembung paru-paru yang disebut alveolus. Makanya alveolus ada gelembung-gelembungnya ya. Lalu di sini ada paru-paru. Paru-paru terdiri dari dua bagian. Ada bagian kanan dan ada bagian kiri. Paru-paru kanan terdiri dari 3 lobus dan paru-paru kiri terdiri dari 2 lobus. Bagian dalam paru-paru dibagi menjadi 3, yaitu ada bronkus, bronkulius, dan alveolus. Alveolus sendiri berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Makanya dia bergelembung. Oksigen mengalami difusi ke kapiler darah pada alveolus. Oksigen kemudian diikat hemoglobin dan diedarkan ke seluruh tubuh untuk pembakaran. Paru-paru dilindungi oleh selaput yang disebut pleura. Ya, itu adalah cara kerja pada organ pernapasan manusia. Berarti dapat ditarik kesimpulan bahwa alur pernapasan manusia yaitu udara masuk ke dalam hidung, lalu masuk ke dalam batang tenggorokan, melalui batang tenggorokan udara masuk ke dalam paru-paru, di dalam paru-paru oksigen akan diserap ke dalam pembuluh darah halus, sedangkan karbon dioksida dari pembuluh darah masuk ke dalam paru-paru yang selanjutnya akan dibuang saat kita menghembuskan nafas. Terakhir berarti ke dalam paru-paru. Saat manusia menghembuskan nafas, manusia itu kadang menarik napas dan menghembuskan napas gitu ya. Saat menarik napas itu manusia disebut dengan inspirasi dan saat menghembuskan napas disebut ekspirasi. Pernapasan itu suatu proses tanpa perintah. Karena walaupun kita tidur, kita tetap harus bernapas ya. Pernapasan saat tidur adalah pernapasan perut. Pola pernapasan kita lebih lambat dan dalam. Saat kita beristirahat atau tidur, kita menghirup udara dan menghembuskan sekitar setengah liter udara dalam setiap tarikan nafas. Dalam setiap menit kita menarik nafas sebanyak 15-20 kali. Berbeda ketika dengan saat kita melakukan aktivitas. Napas kita cenderung pendek-pendek dan lebih cepat karena tergantung dari aktivitas kita yang kita lakukan. Kalau kita lagi olahraga, maka
misalnya berlari gitu ya, kita membutuhkan udara sebanyak 3 liter atau lebih dalam setiap menitnya. Jika kita menarik napas saat berlari itu membutuhkan 50 kali atau lebih. Itulah makanya kita suka terengah-engah kan saat kita bernapas. Nah, namun kita dapat mengatur napas kita melalui dengan aktivitas yang kita lakukan ya. Itu adalah cara kerja organ pernapasan manusia. Ya. Di sini setelah Ibu menjelaskan, maka kalian diminta membuat bentuk bagan tentang sistem pernapasan ikan. Sistem pernapasan ikan, proses pernapasan ikan itu ada inspirasi apa, ekspirasi apa, kalian tinggal menuliskan di buku tulis kalian. Oke, dan terima kasih sudah mendengarkan video Ibu ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan sampai jumpa lagi. Sayonara. Semoga kalian mengerti. Jika tidak mengerti, silakan kalian hubungi wali kelas masing-masing. Ilaliko, sayonara.